Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pembahasan soal UPPPG yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022 pada guru SD atau PGSD. Nah, khusus pada video kali ini kita akan bahas pada indikator soal 71, 72, dan 73 terkait dengan pelanggaran HAM, pemajuan HAM, dan problem multikultural. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah membeli e-booknya, Bapak Ibu bisa pelajari di halaman 136 sampai dengan 144. Jadi, yang kita bahas ini ada di halaman 136 sampai dengan 144. Baik, sebelum kita bahas terkait dengan rangkuman materi dan pembahasan soal, pertama yang kita lakukan adalah membedah indikator soal. Fungsi dari membedah indikator soal adalah kita akan mendapatkan gambaran mengenai soal yang akan muncul nanti di tes UP-nya. Oleh sebab itu, sangat penting sekali kita akan membedah indikator ini. Baik, pada indikator 71-35, diberikan kasus HAM, peserta dapat menelaah pelanggaran HAM berat dan ringan yang terjadi di Indonesia. Baik, nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah kasus HAM, ya. Dari sebuah kasus HAM tersebut, Bapak Ibu harus bisa menentukan atau menelaah pelanggaran HAM itu berat atau ringan. Mohon tunggu sebentar, ini ada telepon. Baik, sebelum kita ke soalnya, mari kita bahas dulu rangkuman materinya ini. Menurut PBB, terdapat beberapa macam pelanggaran HAM berdasarkan kategori tertentu. Macam pelanggaran HAM ini dikategorikan berdasarkan bentuk pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Baik, kita bahas mengenai kedua hal tersebut. Pelanggaran HAM berat dibagi jadi dua, yaitu yang pertama adalah kejahatan genosida dan yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Baik, kita bahas mengenai genosida dulu. Macam pelanggaran HAM yang pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida termasuk dalam macam pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Baik, kita pahami sedikit mengenai kejahatan genosida ini. Jadi, kejahatan genosida yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat ini itu terkait dengan pemusnahan suatu suku bangsa atau menghabiskan secara tuntas suatu suku bangsa. Itulah yang dimaksud dengan kejahatan genosida. Nah, oleh sebab itu, kejahatan genosida ini masuk ke dalam pelanggaran HAM berat karena terkait dengan penghilangan nyawa orang lain. Baik, berikutnya yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Macam pelanggaran HAM yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan manusia ini merujuk pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi. Pertama adalah pembunuhan, kedua pemusnahan, ketiga perbudakan, keempat pemindahan paksa penduduk, kelima perampasan berat atas kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan sterilisasi, penganiayaan, penghilangan paksa, perbuatan tak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat mental dan fisik. Dan yang terakhir adalah kejahatan apartheid. Jadi, di sini bahwa jelas terkait dengan kejahatan kemanusiaan ya. Kita garis bawahi di sini ada yang terkait dengan seperti tidak memanusiakan manusia.
seperti perbudakan, kemudian pemindahan paksa, kemudian perampasan terhadap kebebasan fisik, kemudian adanya penyiksaan, pemerkosaan, itu kan termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan. Artinya, kita tidak menganggap manusia yang lain itu seperti manusia. Contohnya misalkan perbudakan, kan ibarat kita itu lebih manusia daripada mereka. Oleh sebab itu, di sini bahwa jelas kejahatan kemanusiaan seperti pembunuhan dan perbudakan itu merupakan pelanggaran HAM berat. Baik, kemudian yang kedua, kita akan bahas mengenai pelanggaran HAM ringan. Karena tadi di indikator soalnya disebutkan kita harus bisa menentukan mana pelanggaran HAM berat dan mana pelanggaran HAM ringan. Oleh sebab itu kita akan bahas kedua-duanya. Baik, kita langsung bahas mengenai pelanggaran HAM ringan. Macam pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Macam pelanggaran HAM ringan dapat kamu lihat sebagai berikut antara lain. Yang pertama, melakukan penganiayaan. Yang kedua, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang. Yang ketiga, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara. Yang keempat, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Nah, di sini ada beberapa macam pelanggaran HAM ringan seperti yang pertama adalah menganiaya. Menganiaya itu seperti memukul orang, kemudian menjewer orang, kemudian ya secara hal fisik lah. Misalkan tadi KDRT, ya itulah contohnya ya. Kemudian yang kedua, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik. Nah, misalkan menjelek-jelekkan orang, memfitnah orang. Nah, itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan. Yang ketiga, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, ini juga termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan. Yang keempat, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Nah, di sini sudah jelas, ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan. Berikut ini adalah contoh kasus pelanggaran HAM ringan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, kelalaian puskesmas memberikan vitamin kadaluarsa kepada ibu hamil. Nah, ini dapat mengancam mengancam ibu hamil tersebut. Bentuk ancamannya apa? Yaitu ibu hamil itu nanti tidak mendapatkan vitaminnya. Kalau dia tidak mendapatkan vitamin untuk agar dia sehat, maka itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan. Dilansir dari detik.com pada 23 Agustus lalu, seorang ibu hamil berinisial N diduga diberi vitamin kadaluarsa oleh salah satu pihak puskesmas di Jakarta. N diberi 3 jenis obat yang sama dan salah satu vitaminnya diduga telah melewati tanggal kadaluarsa, yaitu April 2019. Setelah mengkonsumsi vitamin tersebut, N mengalami mual-mual, muntah hingga perutnya kesakitan. Nah, kan dari vitamin yang kadaluarsa itu, maka ibu hamil itu mengalami mual-mual, muntah hingga perutnya kesakitan. Nah, jadi yang ditimbulkan oleh vitamin yang kadaluarsa, ibu itu menjadi lebih sakit. Oleh sebab itu, ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan. Kemudian yang kedua, pemberian vaksin kosong ke warga di Pluit, Jakarta Utara. Berdasarkan laporan detik.com, perawat berinisial EO ditetapkan sebagai tersangka karena telah menyuntikkan vaksin kosong kepada sejumlah warga di Pluit. Kejadian ini sempat viral di masyarakat pada 10 Agustus lalu. Kelalaiannya ini dinyatakan telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 tahun 1084 tentang wabah dan penyakit menular. Baik, berikutnya terkait dengan kasus perundungan atau bullying di sekolah. Nah, bullying dan perundungan di sekolah itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang ringan. Bullying di sekolah juga merupakan contoh pelanggaran HAM ringan. Beberapa tahun lalu, seorang siswa di SMA negeri di Jakarta mengaku dihardik atau dibully ya, dipukul dan dicengkram oleh 3 seniornya.
baik dihardik, kemudian dipukul, kemudian dicengkram, itu kan termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan. Misalkan tadi di penjelasan yang sebelumnya, itu kalau dipukul dengan sebuah kekerasan, itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan. Oke, kita lanjutkan. Aturan memakai singlet itu diterapkan oleh seniornya, bukan oleh sekolah. Korban telah berusaha memberikan penjelasan soal tidak pakai singlet itu. Namun ketiga seniornya tetap tidak mau mendengar dan terus memarahinya. Nah, ini termasuk harus kita hindari terjadi di sekolah ya. Semua hal yang terjadi di sekolah sebaiknya dipantau oleh guru terkait dengan geng-gengan, kemudian eh, kelompok-kelompokan, itu harus tetap dipantau oleh seorang guru. Oke, berikutnya kasus pelanggaran HAM berat. Nah, di sini kami memberikan beberapa contoh kasus yang terkait dengan pelanggaran HAM berat. Nah, agar kita mampu memahami mana yang termasuk contoh kasus pelanggaran HAM berat dan mana yang termasuk contoh dari pelanggaran HAM ringan. Baik, yang pertama adalah kasus terbunuhnya Marsinah. Nah, ini merupakan contoh saja ya. Marsinah adalah aktivitas hak-hak pekerja di PT Catur Putra Surya, Porong, Jawa Timur. Dia menjadi korban pelanggaran HAM yang kini para pelaku belum ditemukan. Kemudian yang kedua ada kasus Munir pada tahun 2004. Munir Said Tholib adalah aktivis HAM pada zaman Orde Baru. Munir melakukan pembelaan pada orang-orang yang tertindas. Namun, tahun 2004 Munir ditemukan meninggal dunia dalam pesawat menuju ke Amsterdam. Dari hasil autopsi forensik Belanda menemukan racun arsenik dalam jasad Munir. Kemudian yang ketiga adalah kasus bom Bali. Kasus bom Bali terjadi di tahun 2022 dan 2005. Peristiwa tersebut dilakukan oleh teroris yang memakan banyak jiwa dari masyarakat Indonesia dan negara asing. Kemudian yang keempat adalah pengeboman Mega Kuningan 2009. Adalah peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Jumat pagi 17 Juli 2009 sekitar pukul 07.47 sampai 07.57 WIB. Peristiwa bom bunuh diri tersebut menewaskan 9 orang korban dan melukai lebih dari 50 orang lainnya, baik warga Indonesia maupun warga asing. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari 4 peristiwa di atas itu merupakan termasuk pelanggaran HAM berat. Kenapa? Karena itu menyangkut nyawa orang lain. Banyak yang ya mohon maaf kita sebutkan dengan korban meninggal. Nah, korban meninggal kan ini terkait dengan adanya nyawa yang hilang. Oleh sebab itu, ketika ada nyawa yang hilang, maka kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM berat. Nah, nanti ketika Bapak Ibu di soalnya, maka yang diberikan adalah kasus-kasus. Nah, dari kasus tersebut, Bapak Ibu bisa menyimpulkan apakah eh, kasus tersebut termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat atau bukan, atau termasuk ke dalam HAM ringan. Oke, baik, kita langsung saja bahas soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama ini, di sini ada beberapa pernyataan, ada 5 pernyataan ya. Di sini kebetulan hilang ya nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan soal seperti ini, pertama kali Bapak Ibu harus membaca pertanyaannya dulu. Pertanyaan biasanya ada di atas pilihan jawaban. Baik, kita baca pertanyaannya. Manakah yang termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM berat? Di sini HAM berat ya. Baik, nah kalau kita sudah tahu maksud dari pertanyaan ini, ya yang ditanyakan adalah kasus pelanggaran HAM berat, maka kita langsung saja analisis mana yang termasuk pelanggaran HAM berat. 1. Bom Bali. Ya, bom Bali itu kan terkait dengan adanya nyawa yang hilang, yaitu sebagai korban ada warga negara Indonesia dan warga negara asing.
Berarti bom Bali itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Berarti yang termasuk di sini adalah nomor 1. Kemudian yang kedua, pengeboman Mega Kuningan. Nah, pengeboman Mega Kuningan itu juga terkait dengan adanya nyawa yang melayang. Nah, ketika adanya nyawa yang melayang, maka itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Berarti yang kedua juga termasuk. Kemudian yang ketiga, marsinah. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai marsinah. Ini termasuk ke dalam pembunuhan HAM berat. Nah, marsinah itu merupakan seorang pekerja yang meninggal dunia. Nah, termasuk kalau dia meninggal dunia, maka itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Jadi yang ketiga, 1, 2, 3. Kemudian yang keempat, kelalaian puskesmas memberikan vaksin. Nah, kalau kelalaian puskesmas memberikan vaksin, maka itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan. Karena tidak menimbulkan nyawa hilang. Jadi itu termasuk ke dalam HAM ringan. Kemudian yang kelima, perundungan siswa. Perundungan siswa juga termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan. Nah, jadi manakah yang termasuk pelanggaran HAM berat? Yaitu 1, 2, dan 3. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A. Jadi sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Kasus bom Bali terjadi di tahun 2002 dan 2005. Peristiwa tersebut dilakukan oleh teroris yang memakan banyak jiwa dari masyarakat Indonesia dan negara asing. Kasus bom Bali tersebut termasuk pelanggaran HAM ... Apakah A ringan, B berat, C biasa saja? Nah, kalau Bapak Ibu tadi mengikuti pembahasan di slide-slide sebelumnya, maka Bapak Ibu sudah tahu dan sudah paham. Jawabannya adalah yang B, tentu pelanggaran HAM berat. Kenapa pelanggaran HAM Bapak? Mohon maaf, kenapa pelanggaran HAM berat? Ya, karena ini terkait dengan nyawa orang lain yang menghilang. Maka ketika ada nyawa yang menghilang, maka itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Kalau pelanggaran HAM ringan, itu tidak menimbulkan nyawa orang lain hilang ataupun tidak terjadi pembunuhan. Maka ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Mohon maaf, maka itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan. Contohnya apa? Misalkan bullying, kemudian mencemarkan nama baik orang, kemudian memfitnah orang, itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP, PPG, PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022, bisa Bapak Ibu pesan melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Nah, di dalam e-book ini kami sudah lengkapi dengan 450 soal, kisi-kisi pembahasan. Nah, selain itu juga, yang pertama ada di sini adalah rangkuman materi, kemudian soal, kemudian pembahasan soal, dan kunci jawabannya. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Sikap guru yang mendiskriminasi siswa termasuk jenis-jenis pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan ... Nah, di sini sudah sangat jelas ya, bahwa kata kuncinya di sini adalah sikap guru. Nah, sedangkan yang ditanyakan terjadi di lingkungan mana? Nah, kalau guru itu terjadi di mana? Di lingkungan sekolah. Mana yang jawabannya lingkungan sekolah? Yaitu yang B. Baik, jawaban yang B tentu benar. Nah, tetapi di sini kita analisis dulu ya. Kita pelajari bersama soal-soalnya. Sikap guru yang mendiskriminasi. Nah, kalau pertanyaannya nanti,
Sikap guru yang mendiskriminasi itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM yang mana? Yaitu termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan. Ya, pelanggaran HAM ringan karena tidak menyangkut nyawa siswanya. Jadi dia mendiskriminasi, artinya dia mengasingkan siswa tersebut. Oke, jadi sudah sangat jelas ya kalau soal yang ini. Tentu saya tidak perlu jelaskan secara panjang lebar. Baik, berikutnya lagi sekali bagi Bapak Ibu yang menemukan soal yang panjang seperti ini ya, maka Bapak Ibu langsung saja baca pertanyaan. Pertanyaan itu biasanya ada di atas pilihan jawaban. Baik, pertanyaannya adalah manakah yang termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM ringan? Nah, di sini yang ditanyakan adalah kasus pelanggaran HAM ringan. Baik, kita analisis dari yang pertama. Yang pertama adalah bom Bali. Nah, bom Bali itu kan ada banyak nyawa yang menghilang. Berarti bom Bali termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Kemudian yang kedua, pengeboman Mega Kuningan, yaitu di Hotel Ritz-Carlton dan satunya lupa namanya ya. Nah, di sini kan ada nyawa yang menghilang. Kalau ada nyawa yang menghilang, berarti itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Kemudian kasus Marsinah. Nah, kasus Marsinah itu merupakan pelanggaran HAM berat karena Marsinah itu meninggal dunia. Jadi ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Kemudian yang keempat, kelalaian puskesmas memberikan vaksin. Nah, kalau kelalaian puskesmas memberikan vaksin, ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan karena tidak menyangkut dan tidak menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian yang kelima, perundungan siswa. Nah, ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan. Baik, jadi yang termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM ringan adalah 4 dan 5. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke berapa ini? Oke, ternyata kita belum ke soal ya, tetapi kita akan bahas dulu terkait dengan indikator 72.36. Diberikan sebuah informasi, peserta dapat menentukan upaya pemajuan HAM di Indonesia dalam bidang produk hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Baik, kita akan bedah dulu indikator yang sudah kita baca tadi. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah informasi ya, yang terkait dengan upaya pemajuan HAM. Nah, Bapak Ibu nanti memilih jawabannya ya. Manakah yang termasuk produk hukum dalam upaya pemajuan HAM, manakah yang termasuk ke dalam lembaga negara dalam pemajuan HAM, dan manakah yang termasuk ke dalam lembaga swadaya masyarakat dalam upaya pemajuan HAM. Baik, sudah sangat jelas ya terkait dengan indikator 72.36 ini. Baik, kita bahas rangkuman materinya. Upaya pemajuan HAM di Indonesia. Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila dan hukum, dasar Undang-Undang Dasar 1945 tentu menjadikan keduanya sebagai patokan menangani penegakan HAM. Berikut ini 3 upaya yang telah dilakukan oleh negara Indonesia dalam menegakkan HAM. Yang pertama adalah pembentukan Komnas HAM. Menurut situs resmi Komnas HAM, lembaga ini memiliki status yang setingkat dengan lembaga-lembaga negara lain di Indonesia. Fungsi lembaga yang dibentuk pada 7 Juni 1993 ini adalah melakukan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait masalah HAM. Nah, karena tadi di indikator soal disebutkan mengenai lembaga negara, maka yang terkait dengan lembaga negara dalam memajukan pemajuan HAM adalah pembentukan Komnas HAM. Nah, ini adalah upaya pemerintah Indonesia dalam memajukan HAM. Kemudian terkait dengan produk hukumnya. Oh, mohon maaf, ini juga terkait dengan lembaga negaranya. Yang kedua adalah pembentukan pengadilan HAM.
Pembentukan pengadilan HAM seperti yang tertulis dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 terdapat pengadilan HAM yang terbentuk untuk mengadili para pelanggar HAM. Lengkapnya, pengadilan yang satu ini khusus menangani kasus pelanggaran HAM, mulai dari masalah antar individu dengan masyarakat luas. Pengadilan ini diberikan tugas dan wewenang untuk memeriksa serta memutus kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia maupun di luar wilayah negara. Dengan adanya pengadilan HAM, penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman terkait HAM pun diusahakan bisa berjalan. Baik dari dua lembaga negara ini, yang perlu kita pahami adalah tugas dari masing-masing lembaga. Misalkan Komnas HAM, tugasnya adalah melakukan penelitian, kemudian penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait masalah HAM. Nah, ini perlu Bapak Ibu pahami ya, atau perlu dihafalkan, perlu melekat di pikiran Anda. Karena di sini, di indikator soalnya, dinyatakan bahwa diberikan sebuah informasi peserta dapat menentukan upaya. Nah, dari informasi itu, dari informasi yang diberikan bisa saja informasinya nanti terkait dengan wewenang setiap dari lembaga negara, kemudian produk hukum, dan serta lembaga swadaya masyarakat. Nah, ini perlu Bapak Ibu lekatkan dalam pikiran Anda ya, terkait dengan tugas dan wewenangnya. Begitu juga dengan pembentukan pengadilan HAM. Apa sih tugas dari pengadilan HAM tersebut? Nah, ini perlu Bapak Ibu garis bawahi dan perlu Bapak Ibu untuk mengingatnya terkait dengan wewenang dari pengadilan HAM seperti penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman terkait HAM pun diusahakan bisa berjalan. Nah, ini adalah tugas dan wewenangnya. Selain itu, memutus kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Nah, itu juga termasuk dalam usaha dan wewenang pengadilan HAM. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang ke pembahasan kedua ini ya, pembentukan instrumen HAM. Nah, ini termasuk ke dalam terkait dengan hukumnya ya, terkait dengan hukum. Instrumen HAM meliputi alat-alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Di antaranya adalah lembaga Komnas HAM serta peraturan-peraturan tentang HAM. Peraturan ini ternyata diciptakan agar jaminan hukum dan arahan proses penegakan HAM bisa berjalan dengan baik. Berikut ini beberapa aturan yang dibuat untuk mengatur perihal HAM di Indonesia. Nah, ini terkait dengan produk hukum di dalam usaha pemajuan HAM di Indonesia ya. Yang pertama adalah terdapat penambahan bab 10A tentang HAM dalam UUD 1945. Kemudian yang kedua, dikeluarkannya ketetapan MPR melalui TAP MPR nomor 17 garing MPR garing 1998 perihal HAM dalam Sidang Istimewa MPR 1998. Kemudian yang ketiga, Piagam HAM Indonesia ditetapkan pada 1998. Kemudian yang keempat adalah dibuatnya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 yang dilanjutkan dengan keluarnya Perpu Nomor 1 Tahun 1999 mengenai pengadilan HAM. Kemudian yang kelima adalah ditetapkan lagi menjadi sebuah aturan dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 perihal pengadilan HAM. Yang keenam, perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak ditetapkan dalam beberapa Undang-Undang RI, di antaranya Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak, Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, dan Nomor 11 Tahun 2012 Persistem Peradilan Anak. Pemberlakuan instrumen HAM internasional yang selaras dengan UUD 1945, isu yang dibawa terkait hak politik perempuan, penghapusan diskriminasi perempuan, konvensi hak anak, dan beberapa hal lain yang terkait dengan kemanusiaan. Nah, 6 hal ini merupakan cara pemajuan HAM di Indonesia melalui produk hukumnya.
Kita lanjut soal berikutnya. Pemerintah Indonesia terus berupaya memajukan HAM. Berikut yang bukan upaya pemajuan HAM yaitu titik-titik. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai beberapa cara pemerintah Indonesia dalam memajukan HAM. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berikut yang bukan upaya pemajuan HAM. Berarti yang bukan. Kita cari mana yang merupakan bukan termasuk ke dalam pemajuan HAM. Apakah A. Pembentukan pengadilan HAM, B. Pembentukan Komnas HAM, C. Pembentukan instrumen HAM, D. Pembentukan KPI. Nah, sudah sangat jelas bahwa jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, D ini bukan termasuk ke dalam upaya pemerintah Indonesia dalam memajukan HAM, ya. Yang termasuk upaya dalam pemajuan HAM adalah pembentukan pengadilan HAM. Nah, pembentukan pengadilan HAM ini terkait dengan lembaga negara. Kemudian, pembentukan Komnas HAM juga terkait dengan lembaga negara. Nah, pembentukan instrumen HAM ini termasuk ke dalam produk hukum dalam memajukan HAM di Indonesia. Jadi sudah sangat jelas yang bukan adalah yang D. Kita lanjut soal berikutnya. Sebelum kita baca soalnya, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP PPG PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022 ini, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Di dalam e-book ini kami lengkapi dengan kisi-kisi 450 soal, kemudian pembahasan dan juga ada rangkuman pembahasannya. Pertanyaan berikutnya ini, Piagam HAM Indonesia ditetapkan pada 1998 adalah termasuk upaya Indonesia memajukan HAM. Upaya tersebut masuk ke dalam titik-titik. Nah, jadi dalam Piagam HAM itu termasuk ke dalam upaya yang mana? Nah, ini terkait dengan indikator yang tadi kita bahas di slide sebelumnya. Apakah A. Pembentukan pengadilan HAM, B. Pembentukan instrumen HAM, C. Pembentukan Ormas HAM, D. Pembentukan Komnas HAM. Nah, jadi manakah kalau tentang Piagam HAM? Nah, bagi Bapak Ibu tadi yang mengikuti pembahasannya pasti bisa menjawab soal yang ini. Ya, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Yaitu yang B, yaitu pembentukan instrumen HAM. Nah, pembentukan instrumen HAM itu terkait dengan produk hukum. Nah, produk hukum di sini adalah Piagam HAM Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1998. Nah, ini upaya dari pemerintah melakukan pemajuan HAM. Kemudian yang A, pembentukan pengadilan HAM. Nah, ini terkait dengan lembaga negara dalam upaya pemajuan HAM. Kemudian pembentukan Ormas HAM. Nah, ini kalau Ormas itu terkait dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dalam pemajuan HAM Indonesia. Kemudian pembentukan Komnas HAM. Nah, ini juga terkait dengan lembaga negara yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam usaha memajukan HAM di Indonesia. Jadi, Bapak Ibu bisa memahami ya penjelasan kami. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan nanti Bapak Ibu insya Allah bisa lulus ya di UP yang nanti. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Melakukan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait masalah HAM merupakan fungsi dari titik-titik. Apakah A. Komnas HAM, B. Pengadilan HAM, C. Instrumen HAM, D. Ormas HAM. Nah, tadi saya di pembahasannya ya, di rangkuman materinya, saya menekankan bahwa
Yang perlu diingat-ingat itu adalah mengenai tugas dan wewenang. Nah, dari narasi tugas dan wewenang itu Bapak Ibu bisa menentukan apakah itu terkait dengan fungsi yang mana, apakah Komnas HAM, Pengadilan HAM, kemudian instrumen HAM, dan Ormas HAM. Nah, kalau yang terkait dengan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan, kalau kalau Bapak Ibu masih ingat, pasti itu jawabannya adalah yang A, yaitu Komnas HAM. Jadi, fungsi dari Komnas HAM adalah meneliti, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait masalah HAM yang terjadi. Kemudian fungsi dari pengadilan, seperti yang kita bahas tadi, adalah dia mengatasi, memberikan keadilan, dan memutuskan terkait dengan terjadinya masalah HAM. Kemudian instrumen HAM. HAM itu terkait dengan produk hukum. Produk hukum itu misalkan undang-undangnya, kemudian piagam HAM. Nah, itu terkait dengan instrumen HAM. Kalau Ormas HAM itu terkait dengan lembaga swadaya masyarakat dalam usaha pemajuan HAM di Indonesia. Jadi sudah sangat jelas ya Bapak Ibu terkait dengan pemajuan HAM ini. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu semua. Tugas dan wewenang untuk memeriksa serta memutus kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia maupun di luar wilayah negara merupakan fungsi dari titik-titik. Nah, ini terkait dengan memeriksa serta memutus kasus pelanggaran HAM. Nah, apakah Komnas HAM, oke kita garis bawahi dulu ya, biar ini jadi catatan, atau B, Pengadilan HAM, C, Instrumen HAM, D, Ormas HAM. Manakah jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang B, Pengadilan HAM. Jadi, fungsi dari Pengadilan HAM adalah untuk memeriksa serta memutus kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu Pengadilan HAM. Nah, Pengadilan HAM ini merupakan termasuk ke dalam lembaga negaranya. Kemudian fungsi dari Komnas HAM adalah seperti tadi memberikan penyuluhan, kemudian memberikan mediasi dan yang lainnya. Nah, itu terkait dengan Komnas HAM. Ini juga termasuk ke dalam lembaga negara. Kemudian instrumen HAM. Instrumen HAM itu termasuk ke dalam produk hukum dalam usaha memajukan HAM di Indonesia. Kalau Ormas HAM itu terkait dengan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam usaha memajukan hukum di Indonesia, memajukan HAM di Indonesia. Baik, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP PPG PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi, di dalam e-book ini terdapat 450 soal, kemudian ada kisi-kisi serta juga rangkuman materi serta juga ada pembahasan soalnya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Oke. Bentar. Baik, kita bedah dulu indikator 73.37 ini. Nah, kami katakan kembali, membedah indikator itu fungsinya sangat baik sekali Bapak Ibu. Karena menurut saya indikator soal ini adalah bentuk dari soal. Kenapa bentuk dari soal? Ya, karena di indikator soal ini sudah sangat jelas ya, sudah sangat jelas pertanyaan yang akan muncul. Oleh sebab itu, maka kita harus membedah dulu indikatornya agar kita mendapatkan gambaran soal yang akan keluar di tesnya nanti. Baik, kita bedah dulu indikator 73 ini. Diberikan sebuah informasi, peserta didik dapat mengevaluasi penyebab problema yang dihadapi masyarakat multikultural seperti prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme, diskriminasi. Nah, kalau di sini
indikatornya sudah sangat spesifik sekali ya. Nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah informasi. Nah, dari informasi tersebut Bapak Ibu bisa menentukan apakah penyebab problema atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang multikultural. Apakah adanya prasangka, kemudian apakah adanya stereotip, atau etnosentrisme, atau rasisme, atau diskriminasi. Baik, kita bahas yang pertama adalah prasangka atau prejudice. Adalah sebuah sikap biasanya negatif terhadap anggota kelompok tertentu semata-mata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Nah, jadi prasangka itu merupakan sikap ya terhadap kelompok tertentu. Misalkan kelompok A dan kelompok B. Nah, sikapnya sangat negatif kepada kelompok B. Nah, ini termasuk ke dalam stereotip, mohon maaf, ke dalam prasangka. Sementara itu, diskriminasi adalah wujud dari prasangka itu dalam tingkah laku atau aksi negatif terhadap kelompok yang menjadi sasaran prasangka. Nah, jadi prasangka itu menimbulkan adanya sikap diskriminasi. Oke, jadi prasangka menimbulkan sikap diskriminasi. Baik, berikutnya penyebab pendorong munculnya prasangka. Yang pertama adalah untuk meningkatkan citra diri, konsep diri, dan harga diri. Prasangka dapat memainkan sebuah peran penting untuk melindungi atau meningkatkan konsep diri mereka. Ketika individu dengan sebuah prasangka memandang rendah sebuah kelompok lain, hal ini membuat mereka yakin akan harga diri mereka sendiri. Itu adalah pendorong munculnya prasangka yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menghemat usaha kognitif. Ketika stereotip terbentuk, kita tidak perlu melakukan proses berpikir yang hati-hati sistematis karena kita sudah tahu seperti apa anggota kelompok ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang kita bahas berikutnya adalah stereotip. Stereotip merupakan persepsi terhadap seseorang, budaya, dan sifat khas dalam masyarakat berdasarkan prasangka subjek yang belum tentu tepat. Jadi stereotip itu lebih tepatnya kepada persepsi orang ya. Persepsi, misalkan saya nih, persepsi saya terhadap seseorang, budaya, kemudian sifat khas kelompok yang lain. Nah, itu termasuk ke dalam stereotip yang belum tentu stereotip saya itu benar ya. Jadi, itulah stereotip. Jadi, sifatnya di sini adalah prasangka subjektif. Stereotip dapat bersifat positif atau negatif. Nah, di sini kalau tadi prasangka itu lebih ke sifatnya adalah negatif. Kalau stereotip itu ada sifatnya positif maupun negatif. Stereotip yang terdapat dalam masyarakat cenderung bersifat negatif sehingga menyebabkan diskriminasi sosial. Jadi, stereotip juga dapat menimbulkan diskriminasi sosial. Kemudian kita lanjut tentang diskriminasi. Diskriminasi sosial merupakan sikap membeda-bedakan golongan sosial satu dengan lainnya. Diskriminasi sosial dapat terjadi karena sikap membeda-bedakan terhadap ras, agama, suku bangsa, etnik, golongan, kelas sosial, jenis kelamin, dan kondisi fisik tubuh. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi diskriminasi sosial itu sering terjadi ya, sering terjadi. Misalkan terhadap ras, agama, suku bangsa, etnik, golongan maupun kelas sosial. Nah, di 6 hal ini itu sangat sering terjadi ya, terutama terkait ras, terutama terkait agama. Oleh sebab itu, diskriminasi sosial itu sering terjadi. Kemudian berikutnya adalah etnosentrisme. Etnosentrisme dapat diartikan sebagai paham yang mengandung masyarakat dan yang memandang masyarakat dan budaya milik sendiri lebih baik daripada masyarakat budaya lain. Etnosentrisme dapat menghambat hubungan antar suku bangsa
proses asimilasi dan integrasi sosial. Jadi sudah sangat jelas bahwa etnosentrisme ini lebih memandang bahwa dialah yang paling baik, dialah yang paling benar. Nah, itu namanya etnosentrisme. Kemudian berikutnya rasisme. Rasisme merupakan paham diskriminasi suku, agama, ras, adat, golongan ataupun ciri-ciri fisik umum untuk tujuan tertentu. Rasisme secara umum dapat diartikan sebagai serangan sikap, kecenderungan, pernyataan, dan tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat terutama karena identitas ras. Pramudia Anantatur menyatakan rasisme atau rasialisme ialah pemahaman yang menolak suatu golongan masyarakat yang berdasarkan atas perbedaan ras. Dengan kata lain, mempunyai kelainan daripada umumnya. Jadi sudah sangat jelas bahwa rasis itu terkait dengan upaya membedakan diri atau merendahkan dan menolak golongan yang bukan rasnya sendiri. Baik, sekarang kita akan saja langsung ke soalnya. Sebuah perusahaan atau organisasi sosial yang dipimpin oleh seorang dari suku bangsa tertentu cenderung menempatkan orang-orang yang berasal dari suku yang sama dengannya. Sikap yang tergambar sesuai contoh tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini sudah sangat jelas ya. Jadi ada sebuah perusahaan ya, dipimpin oleh suku bangsa tertentu. Nah, orang yang memimpin ini kan dia memiliki beda suku dengan orang-orang yang dipimpinnya. Misalkan, nah di sini kan terjadi kalau dia sama sukunya, maka ia menempatkan dirinya dengan orang yang sama sukunya. Maksudnya adalah misalkan ada pelamar yang melamar kerja. Nah, pelamar ini sukunya sama dengan dia, maka ia langsung menempatkannya. Kemudian kalau itu beda, ia tolak. Ya, dia cancel pertanyaan lamarannya. Nah, ini termasuk ke dalam apa? Apakah A. Primordialisme, B. Rasisme, C. Etnosentrisme, D. Politik aliran, E. Konsolidasi. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu etnosentrisme. Nah, etnosentrisme itu merupakan sikap menolak orang lain atau suku bangsa lain. Itulah yang dimaksud dengan etnosentrisme. Jadi, hanya dialah yang paling baik. Ya, sukunya dialah yang paling baik. Mohon maaf kami ulangi dan kami garis bawahi lagi sekali ya. Mohon maaf tadi saya ralat bahwa etnosentrisme itu terkait dengan bahwa kelompok dialah yang paling baik. Sehingga dia menempatkan kelompoknya di perusahaan itu. Itulah yang dimaksud dengan etnosentrisme. Kami garis bawahi di sini. Masyarakat dan budaya milik sendirilah yang paling baik. Nah, inilah kata kunci dari etnosentrisme. Kemudian rasisme. Nah, kalau rasisme tadi adalah sikap dari menolak suku bangsa yang lain. Misalkan terkait dengan ras. Nah, berikutnya kita lanjut saja ke soal yang kedua terkait dengan indikator 73. Tingkat kecenderungan sikap primordialisme dalam masyarakat majemuk adalah A. Sangat sedikit, B. Hampir pasti, C. Tidak pernah, D. Sangat jarang, E. Sudah pasti. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah yang E, yaitu sudah pasti. Jadi, tingkat kecenderungan sikap primordialisme di dalam masyarakat yang multikultural itu sudah pasti akan terjadi. Nah, kami jelaskan sedikit apa sih itu primordialisme. Primordialisme adalah paham yang memandang daerah asalnya lebih baik dari daerah lain ya, mirip-mirip dengan etnosentrisme ya. Kalau etnosentrisme itu terkait dengan suku bangsanya, kalau ini terkait dengan daerah asalnya.
Misalkan dia berasal dari Lombok, maka dia lebih memandang orang yang berasal dari Lombok itu adalah orang yang paling baik. Misalkan dia berasal dari Pulau Jawa, orang yang dari Pulau Jawa itu adalah orang yang paling baik. Nah, itu kalau primordialisme. Nah, kalau terkait dengan etnosentrisme itu lebih ke suku bangsanya sendiri. Berikutnya, bentuk konflik yang terjadi di Afrika Selatan yang melibatkan warga kulit putih dan kulit hitam. Nah, di sini ya, terkait dengan kulit putih dan kulit hitam. Ini terkait dengan yang mana? Apakah A ras, B masyarakat, C golongan, D politik, E internasional? Pasti Bapak Ibu sudah mampu menjawab soal yang ini ya. Yaitu jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu ras, golongan bangsa terhadap berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Soal berikutnya. Salah satu fungsi etnosentrisme pada suatu suku bangsa yaitu untuk titik-titik. Nah, apa fungsi dari etnosentrisme itu terhadap suatu bangsa? Nah, selain adanya tadi sikap etnosentrisme yang negatif, tetapi ada fungsi yang lainnya yaitu terhadap suku bangsa itu sendiri. Apakah A menggabungkan dua kebudayaan, B mempertahankan kebudayaan sendiri, C membentuk kebudayaan modern, D mempertahankan kebudayaan nasional. Nah, di sini sudah jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu mempertahankan kebudayaan sendiri. Nah, kalau kita bersikap etnosentrisme, ya, bahwa memandang dirinya yang paling baik, maka itu akan menimbulkan fungsi terhadap suku bangsanya sendiri, yaitu mempertahankan kebudayaannya sendiri. Jadi dia tidak mau menerima budaya orang lain, karena ia menganggap bahwa budayanya sendirilah yang paling baik. Jadi pertahanan terhadap budayanya itu sangat kuat, ya. Jadi dia tidak menerima kelompok-kelompok lain atau budaya lain. Soal berikutnya. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan soal yang sangat panjang seperti ini, narasinya sangat panjang, yang perlu Bapak Ibu lakukan pertama kali adalah membaca pertanyaan. Pertanyaannya biasanya ada di atas pilihan jawaban. Baik, kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan pernyataan di atas, yang menjadi faktor penyebab munculnya diskriminasi ditunjukkan oleh titik-titik. Baik, di sini sudah jelas kalau kita membaca pertanyaannya, jadi kita tahu nih maksud dari soal. Nah, maksud dari soal di sini adalah kita diminta untuk menentukan faktor penyebab munculnya diskriminasi. Ya, baik kita analisis yang pertama, adanya persaingan yang semakin ketat dalam berbagai kehidupan. Yang kedua, adanya ketidakadilan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, adanya tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok dominan terhadap kelompok atau golongan yang lebih lemah. Yang keempat, kurangnya hubungan sosial antara individu satu dengan lainnya di lingkungan masyarakat. Yang kelima, ketidakberdayaan golongan miskin dan intimidasi yang membuat terpuruk dan menjadi korban diskriminasi. Jadi jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? Coba dijawab dulu selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, jawaban yang tepat adalah yang E. Sudah sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Jadi adanya intimidasi itu kan termasuk ke dalam diskriminasi. Siapa yang diintimidasi? Yaitu kelompok tertentu. Nah, biasanya yang diskriminasi itu adalah kelompok golongan yang lemah. Oke. Yang keempat berikutnya ini, kurangnya hubungan sosial antar individu. Nah, kalau ada individu satu yang tidak mau berhubungan sosial dengan orang lain, dengan masyarakat lainnya, maka ia akan cenderung didiskriminasi oleh masyarakatnya. Nah, itulah faktor pendorong dari munculnya diskriminasi. Kemudian yang kelima ini, ketidakberdayaan golongan miskin. Nah, akibat dari
ketidakberdayaan golongan miskin ini sehingga ia akan mendapatkan diskriminasi dari golongan yang kaya. Baik, sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya, kenapa jawaban 1 dan 2 itu bukan. Karena kalau adanya persaingan itu menimbulkan adanya kompetisi. Jadi tidak menimbulkan terjadinya munculnya diskriminasi. Kemudian yang kedua, adanya ketidakadilan di lingkungan masyarakat. Nah, ini juga tidak akan menimbulkan adanya diskriminasi. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Diskriminasi adalah sikap atau tindakan membeda-bedakan. Diskriminasi merupakan salah satu contoh bentuk ketimpangan sosial di masyarakat. Adapun bentuk diskriminasi di masyarakat yang menimbulkan ketimpangan sosial dapat berupa titik-titik. Jadi, pertanyaannya sudah sangat jelas, kita diminta untuk mencari mana yang menimbulkan ketimpangan sosial. Apakah A. Diskriminasi gender, B. Diskriminasi umur, C. Diskriminasi pekerjaan, D. Diskriminasi tempat tinggal, E. Diskriminasi kedudukan seorang masyarakat. Di sini terkait dengan ketimpangan sosial. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu diskriminasi gender. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini saya sudah lumayan terkuras tenaganya Bapak Ibu ya, tetapi tetap semangat demi Bapak Ibu bisa menuntaskan PPG-nya ya. Dan ini adalah ujian akhirnya, jadi saya doakan semuanya bisa lulus ya. Baik, soal berikutnya di sini ternyata sudah ada jawaban, tetapi perlu kita bahas secara bersama-sama. Apabila ada dua kelompok saling berkonflik, maka titik-titik. Apakah A. Terjadinya dinamika sosial yang mengarah pada perpecahan kelompok? Kemudian B. Semangat membela kepentingan kelompok makin berkobar. Yang C. Sebaiknya diadakan kerjasama untuk meredakan ketegangan. Yang D. Setiap kelompok menilai kelompok lawannya berdasarkan stereotip. Yang E. Semua stereotip yang melekat pada kedua kelompok tersebut menjadi kabur. Jadi, ketika ada dua kelompok yang saling berkonflik, itu karena adanya apa? Apa yang mendorongnya? Yaitu karena adanya stereotip itu. Apa itu stereotip? Baik, kita jelaskan di sini. Apabila dua kelompok saling berkonflik, maka setiap kelompok akan memiliki stereotip terhadap kelompok tertentu. Stereotip merupakan persepsi terhadap seorang, budaya, dan sifat khas dalam masyarakat berdasarkan prasangka subjektif. Nah, karena adanya prasangka, ya, prasangka yang subjektif tidak melihat secara objektif, maka itu akan menimbulkan konflik. Maka jawaban D yang benar. Baik, itu saja yang kita dapat sampaikan. Di sini sudah hampir 1 jam kita bahas ya, seperti yang tadi malam juga. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.